Turn the mic on, let's talk about it. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast sharing series about basic concept of Islamic microeconomic with me Saftri Nuraini, student of Indonesian University of Education, major of Islamic Economic and Finance. Seperti yang kita ketahui, ekonomi ini adalah suatu hal yang sangat krusial. Salah satunya adalah kenaikan BBM. Nah, bagaimana sih dalam perspektif Islam? Let's talk about it. Hal tersebut menjadi sebuah keharusan untuk mahasiswa ilmu ekonomi dan keuangan Islam untuk mempelajari ekonomi. Ilmu ekonomi ini merupakan suatu studi tentang bagaimana manusia secara individu ataupun berkelompok membuat pilihan dalam sumber daya yang terbatas sehingga ia dapat digunakan memenuhi keinginannya secara maksimal mungkin untuk mencapai kepuasan dan juga kemakmuran yang paling maksimum. Dalam konsep teori ekonomi mikro itu adalah ilmu ekonomi kecil, yaitu satu bidang studi ilmu ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil dari seluruh kegiatan perekonomian. Terdapat ekonomi konvensional, yaitu secara individunya hanya membahas mengenai norma dan aturan menurut persepsinya masing-masing. Sedangkan pembahasan ekonomi mikro Islam yaitu moral dan juga norma yang terangkum dalam tataran syariah akan ikut menjadi variabel penting selain harga dan pendapatan yang dibahas mengenai teori ekonomi konvensional. Di teori ini juga banyak permasalahan yaitu terkait jenis barang, bagaimana barang dan jasa yang diperlukan dan yang harus dihasilkan, dan juga siapa yang membutuhkan barang tersebut. Hal tersebut juga pastinya ada dalam interaksi di pasar barang melalui interaksi dan juga perilaku antara penjual dan juga pembeli. Ada pula sirkulasi aliran pendapatan yang biasanya hanyalah menunjukkan bentuk aliran produksi, pendapatan, barang serta jasa dan pengeluaran. Hal tersebut juga akan menunjukkan suatu positif dan juga normatif dalam kegiatan ekonomi. Contohnya kalau beras di kota dijual dari desa itu harganya cenderung mahal, itu merupakan pernyataan positif. Kalau normatif yaitu perekonomian dapat berjalan baik, maka distribusi pendapatan masyarakat harus merata, pendapatan nasional harus tinggi dan tingkat harga harus kondisi wajar. Mazhab yang ada dalam teori ekonomi Islam ini ada 3, salah satunya ada mazhab Bakir as-Sadr, yaitu ekonomi konvensional ini mendefinisikan bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia itu jumlahnya terbatas. Mazhab ini menolak pernyataan ini. Menurut mereka, Islam tidak mengenal adanya sumber daya terbatas karena dalilnya Allah telah menciptakan sesuatu sudah terukur dengan sempurna. Sebenarnya Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Bakir juga menolak karena keinginan manusia yang tidak terbatas itu tidak benar faktanya. Manusia akan berhenti minum jika rasa dahaganya sudah terpuaskan. Mazhab ini berpendapat bahwa masalah ini muncul distribusinya yang tidak merata dan tidak adil sebagai akibat sistem ekonomi yang memperbolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Sementara pihak yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang sangat miskin. Oleh karena itu, masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, melainkan karena keserakahan manusia yang tidak terbatas. Ada pula hal-hal yang terdesak yang boleh dilakukan, yaitu contohnya jika suatu tim ekspedisi pendakian gunung pada saat itu tersesat dan kehabisan makanan dan tersebut cuman ada babi hutan, maka bagi mereka yang hidup tidak memiliki pilihan lain, yaitu bertahan dengan memakan daging babi tersebut. Memakan babi adalah haram, namun apabila pilihannya antara memakan atau binasa, maka dalam Islam diperbolehkan untuk melakukan pelonggaran. Banyak sekali hal-hal menarik mengenai ekonomi mikro Islam ini, maka jangan sampai puas dengan mendengarkan podcast ini. Kita juga harus menggali terus hal-hal yang belum kita tahu agar menambah wawasan kita, baik itu dari sumber manapun. Hendaklah mandi jika ingin bepergian. Hentikan pemborosan apabila ingin menambah keuangan. Saya Saftri Nuraini, pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.